Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Rokayadi. Saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dengan NIM 06012141018. Dan saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas singkat mengenai kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila. Yang pertama kali saya singgung yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang memiliki arti lima dan sila berarti dasar. Prinsip atau asas. Jadi Pancasila merupakan falsafah dan dasar negara Republik Indonesia. Selain itu, Pancasila juga memiliki makna rumusan dan pedoman fundamental bagi segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kerangka teori pembangunan nasional suatu negara, falsafah umumnya menjadi bahan dasar bagi pembentukan dan penentuan ideologi negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, falsafah adalah anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki setiap manusia. Secara singkat, falsafah juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup. Filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu phil yang memiliki arti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat mempunyai arti cinta kebijaksanaan. Objek kajian filsafat adalah seluruh realitas, sedangkan objek material, ilmu pengetahuan lainnya senantiasa khusus dan terbatas. Jadi, jika kita hendak berfilsafat, kita selalu berusaha untuk berpikir berdasar dan mendalam, berpikir radikal dengan mencari akar yang terdalam, bukan berdasarkan agama, sebab agama berdasarkan wahyu ilahi, melainkan dengan menggunakan kekuatan pribadi manusia sendiri. Di dalam buku yang berjudul Pikiran Sekitar Pancasila, Kerangka Deman Kartodiprojo mengukakan bahwa Pancasila disajikan sebagai pidato untuk memenuhi permintaan memberikan dasar filsafat negara, maka disajikannya Pancasila sebagai filsafat adalah secara hal buah-buahan diberikan lalu dimakan dengan keyakinan bahwa dengan buah-buahan itu sesuatu penyakit dapat diberantas. Dengan demikian, buah-buahan tersebut menjadi obat. Maka dasar filsafatnya adalah ratio dari kehidupan negara dan bangsa kita. Asas rohanian, sedangkan makna pengertian ideologi negara adalah cita-cita negara atau sistem kenegaraan dan ilmu pengetahuan tentang cita-cita negara. Sila Pancasila menurut kajian ontologis. Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat tidak hanya kesatuan yang berkenan dengan sila-silanya saja, melainkan dengan meliputi hakikat dasar Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat secara mutlak, monopluralis. Subjek pendukung pokok Pancasila adalah manusia. Hal ini dapat dijelaskan bahwa berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang persatuan, yang kerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia sebagai pendukung utama sila-sila Pancasila secara ontologi memiliki hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, jiwa, jasmani, dan rohani. Sila-sila Pancasila menurut kajian epistemologi, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu sistem pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dalam pengertian seperti yang demikian ini telah menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan atau belief system yang telah menyangkut praksis sebagai suatu ideologi. Maka Pancasila memiliki 3 unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dari pendukungnya, yaitu logos, yaitu rasionalitas atau penalaran, 2 pathos, yaitu penghayatan, 3 ethos, yaitu kesusilaannya. Sebagai suatu sistem filsafat secara ideologi, maka Pancasila harus memiliki unsur rasional terutama dalam pendukungnya sebagai suatu sistem pengetahuan. 3. Sila-sila Pancasila menurut kajian aksiologi. Secara aksiologi, nilai-nilai Pancasila terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai. Hanya nilai apa saja yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia untuk menilai hal-hal yang bersifat rohaniah yang menjadi alat ukur, yaitu hati nurani. Manusia dibantu oleh indera manusia seperti cipta, rasa, karsa, karya, dan keyakinan manusia. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian itu juga mengandung nilai-nilai lain
secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai estetika, nilai kebaikan, serta nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematis hierarki dari sila pertama dengan sila kelima. Baik, mungkin segitu aja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.